Oke teman-teman The Ngobis, selamat malam semuanya ya. Welcome back to The Ngobis di setiap Selasa jam 8 malam bersama dengan saya Dedi Sidarta ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seperti biasa guys, dan topik hari ini luar biasa ya, topik yang sangat hangat dimana terkait dengan bisnis F&B ya. Gimana sih caranya kita bisa memenangkan persaingan dalam bisnis F&B yang padat. Dan hari ini kita ingin belajar dengan CEO dari Guri Ramen ya. Beliau adalah Pak Andri Setiawan ya. Bagaimana beliau bisa mengembangkan Guri Ramen ini kita harus belajar ya. Karena beliau juga di Guri Ramen ini mendapatkan award ya dari berbagai macam ini ya institusi, dan luar biasa dari teman-teman, terutama di persaingan bisnis yang ini ya, makanan ramen kan di makanan Jepang ya, itu cukup padat juga, tapi beliau bisa memenangkan beberapa award ya. Dan ini hari ini kita pengen interview juga, pengen belajar dari beliau gimana sih caranya Pak Andri bisa mengembangkan bisnisnya, dan mulai kapan sih beliau memulai bisnisnya. Hari kita mau belajar ya teman-teman bersama dengan Pak Andri ya. Nah buat teman-teman juga yang mungkin nih ya, just info aja buat teman-teman. Besok kalau teman-teman yang belum tahu ya terkait dengan event kita, besok kita ada event buat teman-teman terkait dengan ini ya, saya cek, saya lupa ya, terkait dengan webinar, kalau nggak salah di free webinar ya, yaitu adalah strategi menjalankan usaha tanpa stres ya, strategi mengolah bisnis tanpa stres judulnya ya. Besok kita akan ada live ya, webinar ya, itu bukan IG live, jam 3 sore ya. Jadi teman-teman yang pengen ikutan monggo silakan daftar aja, lihat di postingan ya, atau lihat di bio link kita. Biasanya sudah kita masukkan di sana untuk pendaftarannya ya. Jadi itu aja teman-teman, supaya teman-teman juga nggak ketinggalan event-event yang selalu hangat dari The Ngobis, dari The Consulting ya. Kita ada banyak event The Ngobis, kita ada webinar ya. Nanti kalau nggak salah di akhir bulan ini kita akan ada bincang pajak dengan KPP ya teman-teman, biar selalu dapat update terus terkait dengan sistem keuangan Anda dan perpajakan Anda ya. Halo Pak Andri. Halo Pak Didi. Ya, apa kabar malam. Pak? Baik. Malam Pak, apa kabar? Ya. Sehat-sehat ya Pak ya? Sehat-sehat di Tuhan ya. Oh, Pak Didi luar gimana Pak? biasa. Luar biasa ya. Sehat-sehat juga Pak Andri, sehat-sehat Pak. Selalu dibuat sehat nih Pak. Kalau kayak gini harus sehat terus. Terus luar biasa. Cuma muda. Iya. Ini di rumah atau masih di kantor Pak mungkin Pak? Di rumah Pak. Udah di rumah ya. Wah, ya, luar biasa ya. Nih. Thank you banget Pak Andri udah nyiapin waktu ya Pak, nyempatin waktu untuk sharing ya dengan teman-teman di acara The Ngobis ya Pak ya. Kita sangat bersyukur nih Pak Andri masih mau nyempatin waktu nih ya, di sela-sela kesibukan ya, masih mau sharing sama teman-teman ya. So teman-teman hari ini teman-teman jangan sampai lewatkan ya, tonton acara sampai habis, dan pastikan teman-teman nanti banyak tanya ya. Kenapa? Karena teman-teman kalau ngundang Pak Andri sendiri mungkin kesulitan teman-teman ya. Jadi kalau di sini Pak Andri sudah sharing, yuk dimanfaatin. Pak Andri sudah nyiapin waktu untuk kita sharing ya, untuk kita mendengarkan, silakan dimanfaatin ya. Oke. Nah, Pak Andri, ini kita hari ini kan ngobrol-ngobrol di The Ngobis ya Pak ya, seperti biasa Selasa malam jam 8 malam ya Pak ya. Itu biasanya kita akan pingin ngobrol dengan narasumber ya Pak, seperti Pak Andri, pingin ngulik-ngulik Pak, gimana sih Pak caranya Bapak, gimana sih Pak Bapak bisa sukses seperti sekarang, gitu ya Pak ya. Nah nanti sambil juga kita bahas soal Guri Ramen, bahas soal terkait dengan apa mungkin strategi yang Bapak lakukan. Nah kita sangat pingin Pak, biasanya audiens-audiens dari The Ngobis ini pingin dengar sih Pak, ceritanya Bapak kok sampai seperti sekarang itu gimana Pak? Boleh nggak Pak Andri diceritakan sama kita Pak Andri? Ya sebelumnya satu orang teman-teman ya yang sudah join live kita ya, sebetulnya kalau diomong udah sukses sih, kita masih proses sih Pak, kayak gitu. Masih proses ya, jadi proses kita masih panjang sebetulnya. Untuk Guri Ramen sendiri ini sebetulnya punya sejarah yang unik ya. Jadi saya dulu tuh merintis usaha kuliner ini bukan langsung Guri Ramen, tapi kita sempat rebranding ya. Jadi dulu saya memulai itu usaha di Surabaya Timur, ya tepatnya di Mulosari. Itu namanya waktu itu Tepan ya. Jadi sebuah resto Jepang yang di sana konsepnya mengusung teppanyaki ya. Kenapa kok saya mengambil jenis restoran seperti itu?
kita ngomong depot lah ya. Kalau restoran kapasitasnya besar lah. Kita ngomong depot lah. Depot itu kayak satu ruko gitu ya. Karena saya sudah analisa bahwa di sekitar sana nggak ada yang resto Jepang kayak gitu. Jadi saya mulai itu dari kebutuhan pasar ya, market needs, kayak gitu. Kalau bukan saya biasanya masak apa ya, itu menurut saya terlalu absurd ya untuk diterapkan di dunia bisnis. Jadi kalau kita sebagai pebisnis harus mikir pasarnya tuh butuhnya apa sih? Nah, yang nggak ada apa kita create, ya gitu. Nah terbentuklah nih kita di Surabaya Timur tahun 2018 awal ya, itu kita bentuk namanya Resto Tepan ya. Di sana saya sendiri yang jadi juru masaknya ya. Jadi saya masak sendiri, saya nyiapin sendiri, belanja sendiri, ya semuanya serba sendiri lah. Karena memang di dunia entrepreneur semuanya merintis ya, kita lakukan sendiri semua. Karyawan juga sistem juga nggak ada ya, kita semua serba konvensional kayak gitu ya. Jadi kita tuh istilahnya tetap struggling ya dari awal sampai pertengahan ya. 2018 juga kita jatuh bangun ya, pernah saya lay off 9 pegawai ya, karena memang benar-benar nggak becus kerjanya, itu pernah. Saya pernah dihapus konsultan juga pernah ya, tapi otomatis ya kalau dekat sesuatu ini udah beda lah ya. Maksudnya ini yang kita ngomong nih, ya saya dulu punya pengalaman ya, terus kita hire seperti itu, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi ya gitu ya. Jadi kita sempat restruktur organisasi, kita ubah menunya, kita ganti juga ya. Tetap saya juga masak ya sampai 2019 kayak gitu ya. 2019 kita go on seperti itu. Pertama animonya bagus ya, rame, tapi di tahun 2019 awal sampai pertengahan itu terasa menurun. Nah ini muncul ya. Padahal itu sudah kita ubah ya, maksudnya dari menu dan segala macam itu kita sudah ubah. Cumanya kok ada yang nggak beres nih, ya gitu. Ada yang nggak beres. Jadinya saya analisa, ternyata marketisnya udah bergeser. Nah ini kita perlu hati-hati ya. Kita perlu hati-hati di sini ya. Jadi kita nih kalau berbisnis, terutama kuliner, ya kita nggak boleh stagnan. Mikirnya nggak boleh stagnan. Jadi bisnis kuliner ini yang rentan sekali dengan yang namanya tren, ya, culture, ya, gitu ya. Jadi kita dulu tuh resto tepan itu jenis menunya tepan yaki. Kita masak fresh di depan customer di atas wajan tepan ya. Kalau teman-teman nggak tahu, wajan tepan tuh wajan yang datar itu, yang gede banget ya, yang gede banget. Terus kita masak pakai sutilnya yang kecil-kecil tuh 2 tuh. Nah, kayak gitu. Itu benernya saya mengusung konsep dari Jepang sama Taiwan. Dulu saya kan beberapa kali keluar negeri ya. Saya lihat oh bagus ya. Tapi di Surabaya kok nggak ada yang nggak banyak ya yang buka seperti itu kayak gitu. Adapun itu pun harganya mahal ya, sudah 3 digit ribu gitu loh. Jadi saya membawa konsep ini ke Surabaya dengan harga yang budget level. Jadi semua masyarakat yang di sekitar lokasi bisa menikmati seperti itu. Jadi saya sendiri nih Pak, yang masak saya sendiri Pak. Jadi saya masak sendiri, saya pakai topi koki gitu, saya masak gitu ya. Cumanya memang awal-awal ya rame ya, kayak orang-orang di sana kan kayak ada yang baru gitu kan, ada yang baru gitu. Tapi jangan dibayangkan saya masak yang apinya membumbul itu nggak bisa saya ya. Jadi masak sederhana aja, pokoknya matang gitu. Pokoknya matang gitu. Ya ada sayur, daging itu dimasak fresh ya, dari mentah sampai matang itu, jadi customer bisa lihat prosesnya kayak gitu. Tapi pelan-pelan ya, perlahan ini yang duduk di bar itu kan, kalau kita biasanya kalau teppanyaki kan duduknya kan di bar depan ya. Jadi langsung ada depan sama chefnya ya. Tapi lama-kelamaan itu yang duduk di bar tuh tambah sepi, kayak gitu loh. Tambah sepi, terus orang-orang lebih langsung duduk meja nunggu, ya gitu. Jadi saya dari sini kan kita bisa terasa ya, trafficnya kan menurun ya. Saya tiap hari di resto soalnya, ya. Jadi saya tahu kok ada yang salah nih, ya, ada yang salah. Ternyata saya market survei, orang-orang itu udah mulai bosen. Nah ini bahaya nih, udah mulai bosen, ya kan. Jadi
kita ngomong jujur ya, kita nggak nyalain konsumennya, cuma saya nilai kalau di entry level atau di pasar menengah itu customer kurang appreciate ya, kurang appreciate teppanyaki kayak gitu loh. Ya dengan harga segitu mending ya saya tak duduk aja nunggu gitu. Ya, lain halnya dengan yang di hotel-hotel yang mahal-mahal itu kan memang semi show ya kita ngomong ya, ada barana flambe dan segala macam ya. Tapi kita bukan ke arah sana kayak gitu. Ya seperti itu. Terus tahun 2019 pertengahan saya pede nih. Saya tahu sistemnya. Jadi rekrut karyawan seperti apa, terus belanja udah ada supplier sendiri dan segala macam. Jadi saya memberanikan diri untuk membuka satu brand lagi. Jadi brand lain. Yang di Surabaya Timur ada Tepan, yang di Surabaya Barat saya buka namanya Jiro. Sama-sama Japanese, cuma beda konsep makanan gitu. Nah ini juga kesalahan ya, kesalahan lagi nih. Kalau anak muda tuh kan kalau rame sedikit langsung kayak, waduh ini bisa dikembangkan, langsung buka cabang lagi, langsung buka brand yang lain kayak gitu, ya kan? Nah itu kesalahan juga yang saya alami juga ya. Jadi saya buka Jiro PD, ya kan? PD. Begitu saya sudah tahu menguasai sistem resto dan juga Grab masuk. Waktu itu Grab masuk, kita jujur aja mendongkrak banget penjualannya, ya, mendongkrak banget. Jadi saya PD. Dulu itu Pak, yang laris itu saya tuh gyudon Pak. Jadi gyudon kalau Pak Freddy tahu Yoshinoya ya, Yoshinoya itu dulu tuh yang kayak gitu tuh nggak banyak Pak. Yang buat nasi sapi itu nggak banyak Pak, gitu loh. Jadi saya lagi-lagi membawa konsep itu dibuat harga budget kayak gitu. Jadi nasi sapi namanya gyudon. Itu larisnya setengah mati Pak. Itu satu hari bisa kita bisa 300 porsi itu satu hari. Wow, satu hari 300 porsi Pak. Wah, keren. Ketolong sama Grab ya. Ketolong sama Grab. Soalnya Grab dulu itu bakat duit itu bener-bener ngawur. Jadinya diskon itu semua tanggung Grab kayak gitu. Ya itu angin segar lah bagi pengusaha senasional. Kalau kita ngomong senasional ya, se-Indonesia tuh dapatnya positif. Nah, saya ngusung itu, saya bawa ke brand Jiro. Ya, jadi Jiro ini konsepnya rice bowl kayak gitu. Jadi nasi dalam mangkok. Dulu memang populer ya, tapi belum begitu banyak. Jadi akhirnya saya memberanikan diri buka di Surabaya Barat, di Darmo Permai, kayak gitu. Konsepnya rice bowl dengan berbagai isi. Lauknya juga macam-macam, kayak gitu. Terus interior saya buat lebih premium. Harga lebih premium juga, kayak gitu. Harga lebih sedikit lebih mahal daripada yang di Surabaya Timur. Karena pasar-pasar di Barat ini menurut saya lebih apa tuh bisa menerima harga yang menengah ke atas kayak gitu. Pasarnya sudah premium kayak gitu. Jadi begitu kita jalan ya, tadi saya nih gimana ya? Saya nih kok ngomong orang Jawa tuh kendel ya. Kendel itu apa ya? Berani ya. Bonek berani, Pak. Ya. Bonek Pak. Bonek. Ya, bonek. Biasanya ya kalau orang-orang itu ya satu presto itu kongsi orang 5 gitu loh. Kongsi orang 4, orang 5 gitu loh. Iya kan? Nah ini saya kebalik nih. Saya 2 resto ya dengan brand yang berbeda. Saya sendiri gitu loh. Saya benar-benar sendiri Pak. Soalnya saya ini kan asli Lumajang ya. Saya perantauan ya. Jadi saya benar-benar sendiri. Nggak ada siapa-siapa di rumah, cuma saya sendiri kayak gitu loh. Itu benar-benar perjuangan kalau menurut saya. Nah begitu buka biasalah. Kalau grand opening semuanya rame lah ya. Orang Surabaya kan apa ya? Nyobain. Lata ya, demo lata ya. Ada yang baru cobain, rame banget ya tuh. Nah, pas itu dua-duanya jalan, yang di Tepan, yang brand Tepan sama brand Jiro jalan semua, kayak gitu. Jalan keduanya. Nah, begitu apa tuh Grab udah cabut diskon, ya kan? Diskonnya kan jadi dibagi rata. Nah, yang masa-masa sulit kita tahu sendiri adalah masa pandemi. Nah, ini. Benar. 2020 itu waduh, itu hancur ya, semua pengusaha resto tuh hancur sih. Semua pengusaha memang apa tuh lagi jambang jurang ya. Iya, benar. Jadi turun 10% ya. Bukan turun 10% ya, tapi omsetnya jadi 10%.
kayak gitu. Tinggal 10% Tinggal gitu Pak omsetnya Pak ya. 10%, sungguhan. Wah, Jadi wah. misalkan omset 2 juta misalkan satu hari ya, bisa tinggal 20.000 cuman, kayak gitu loh. Apalagi begitu pemerintah ngetop apa tuh kebijakan nggak boleh dine in, waduh itu tambah pusing kita, Ya, ya. tambah pusing. Nah, seperti itu. Nah, otomatis kita kan mesti pengusaha ini harus berpikir cepat gitu loh. Gimana kita bisa keluar dari kondisi ini ya gitu. Nah, kebetulan saya di Surabaya Timur itu kita kan sering ini ya, ada yang kuesioner, terus saya sendiri sering nanyain customer yang habis makan gitu loh. Mereka tuh usul, kok gak ada sushi, gak ada ramen kayak gitu. Nah, ini dari sini kita belajar ya bahwa customer feedback itu sangat penting gitu. Dalam bisnis sangat penting. Jadi bukan tanya enak gak enak aja ya. Maksudnya apa ada yang bisa kita improve ya. Entah dari variasi menu atau dari jenis menu yang lain ya gitu loh. Dari sana Pak, saya langsung research ramen saya yang di Surabaya Timur begitu. Dan begitu kita launching meledak Pak, langsung top 3 Pak, begitu loh, top 3 itu. Nah itu kita sempurnakan ya. Begitu kita launching menu ramen, itu kan memang kita masih belajar ya, maksudnya masih trial and test ya gitu ya, trial error. Jadi kita sempurnakan menu itu sampai benar-benar asinnya pas, gurihnya pas, terus umami dan manisnya juga dapat gitu loh. Jadi kita memang continuous improvement sampai benar-benar oh ya ini rasanya ini. Gitu. Nah tapi Pak yang di timur masih oke untuk online ya karena kan pandemi ya. Jadi kita cuma jualan online kan. Sama takeaway itu pun sedikit. Nah kalau yang di barat Pak yang brand zero, waduh itu pusing setengah mati itu saya. Gitu. Ya kita sih nggak lay off pegawai ya. Memang banyak perusahaan yang lay off pegawai habis-habisan ya. Cuma saya sendiri saya milih oh janganlah kasihan ya. Jadi anak-anak saya tim saya ini juga saya terapkan sistem shift ya. Jadi 1 minggu tuh bisa libur 2 sampai 3 hari ya gitu. Ya otomatis salary-nya juga berkurang. Tapi tetap ikut saya gitu loh. Tetap ya. Ikut saya seperti itu. Tapi ya tetap Pak sebulan tuh rugi tambah banyak Pak ruginya Pak. Jadi glending kayak bola salju gitu. Oke. Nah, habis itu saya ada persiapan pernikahan ya sama. Jadi waktu saya kritis itu belum nikah ya. Tapi ada rencana untuk menikah ya kita bisa pernikahan itu juga repot ya. Cuman dari tunangan saya bisa memberi masukan kayak gitu loh. Ya, jadi kita sama-sama brainstorming ya kan, kita sama brainstorming dan juga ada customer feedback ya. Kita memberanikan diri untuk rebrand ya. Nah nih rebrand ini juga menurut saya bonek juga ya, bonek. Dampaknya bahwa kalau rebrand memang Bapak ini bawaannya bonek berarti Pak ya? Bonek harus bonek Pak. Kita sudah muda nih noting tulus ya, noting tulus. Iya. Itu kita rebrand sendiri tuh pikirnya tuh sudah, waduh, itu wis bukan berhari-hari gak tidur, gak bisa tidur ya, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu tidurnya mesti gak enak gitu loh, ya kan? Terus mikir konsep apa yang, soalnya gini, kita kalau berubah konsep harus bener, kali ini harus bener, gitu loh. Kita udah konsep teppanyaki udah salah, konsep rice bowl juga udah berhasil ya, karena rice bowl itu dulu pas saya mulai masih oke, tapi pertengahan sudah turun Pak. Trennya sudah turun. Nah, kalau kuliner itu memang gitu. Jadi susah untuk menjadikan suatu makanan sebagai culture. Itu susah. Ya gitu. Nah, kita brainstorming ya, saya sama tunangan saya brainstorming gitu. Terus akhirnya berangkat dari customer feedback tadi. Jadi customer feedback yang apa tuh usul untuk menu ramen ya, di Teppan sudah meluncur dan penjualan bagus. Nah, kita coba nih. Kita harus spesialis. Nah, itu juga. Jadi yang di kuliner ini, teman-teman yang mau usaha F&B yang lagi mendengarkan live kita, kalau bisa tuh, kalau mau mulai usaha kuliner, usahakan yang spesialis. Ya, jangan palu dada. Nah, kalau semuanya ada, nanti apa tuh orang satu bingung ya milihnya ya. Dua,
rasanya tuh nanggung semua. Kan sering tuh kita masuk ke restoran, ada Indonesian food, ada Chinese food, ya toh. Coba dirasakan, lah semuanya nanggung, kayak gitu. Rasanya tuh gak ada yang istimewa. Begitu ditanya waiternya mana yang favorit, bingung waiternya mesti, kayak gitu. Nah, kita membawa ini sebagai suatu identitas kita, yaitu ramen. Ya, jadi ramen kita fokuskan, tapi nasi ada, gitu loh. Nasi ada sebagai second option, tapi fokusnya ramen. Nah, ini Pak, lagi Pak ya. Ramen kita mulai itu sebelum persaingan cemara ini loh, gitu. Kalau sekarang banyak sekali ramen tuh. Saya dulu mulai itu jujur aja ya, kita boleh sebut brand ya, gak apa-apa ya sebut brand ya. Boleh Pak, boleh silakan. Itu saya tuh cuma apa tuh bukan niru ya, terinspirasi dari yang di mall-mall sama yang di Jepang. Gitu. Tapi yang di mall itu kan pork base ya, kuah babi ya. Cuma saya membawakan sebagai makanan halal kayak gitu loh. Itu. Jadi nggak ada pemain ramen yang di luar mall. Pas waktu itu saya buka itu, gitu. Jadi saya memberanikan diri. Soalnya saya lihat juga ramen ini sudah jadi familiar sama lidah Indonesia ya. Jadi makan mie dengan kuah, ya kan? Kalau mie Korea kan agak aneh, kayak gitu. Banyak orang yang nggak bisa menerima. Tapi kalau ramen ini menurut saya sudah identik lah dengan lidah Indonesia, kayak gitu. Nah, tapi kita bicara dengan data, karena yang saya launching menu di Taipan itu, di Surabaya Timur, itu termasuk yang best seller, kayak gitu. Jadi kita bicara dengan data. Jadi saya brainstorming ya, lanjut brainstorming dengan tunangan saya. Habis itu kita coba ubah konsep ya, interior juga kita ganti ya. Itu memang berat sih ya. Jadi dari segi biaya juga berat ya. Benar, biaya juga berat ya. Terus dari segi mental ya. Jadi saya ini develop menu, kan saya sendiri yang develop menu ya. Ya otomatis lah kita sebagai manusia juga sedih ya. Maksudnya kita sendiri develop menu, ternyata kita mengaku itu sebagai suatu yang belum berhasil kayak gitu. Ya. Jadi gak apa-apa lah, kita start from zero lagi lah kayak gitu. Jadi gurih ramen ya kita buat ya, namanya gurih ramen sendiri juga kita angkat dari kata gurih ya. Gurih kan orang Indonesia udah tahu artinya ya. Gurih itu berarti kan ya umami ya. Gurih. Dan juga kita berdasarkan ini paduan haki ya, paten. Nah itu teman-teman juga penting ya. Kalau mikir nama tuh harus nyari dulu paten itu sudah didaftarkan apa belum. Nah gitu loh. Pertama kita mau go dengan nama Jiro pertama. Cuma sudah ada yang pakai. Jadinya kita ganti nama jadi Gurih gitu. Gurih ramen ya. Kalau Gurih sendiri juga di berbagai produk mie juga namanya Gurih kan. Ya, Neo Gurih atau apa itu kan sudah familiar dengan Indonesia kayak gitu. Akhirnya kita memberanikan diri, kita membuat Gurih ramen ya. Singkat cerita sudah sudah opening ya. Openingnya pertama itu yang di Surabaya Barat Pak. Jadi yang Jiro kita ganti Gurih begitu. Habis itu menyusul ke yang timur. Dan itu wah, itu meledak Pak. Itu juga dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang sudah membolehkan dine in ya kan. Itu sekitar tahun 2021 akhir ya. Itu jadi benar-benar titik balik kita ya. Jadi yang dulu omsetnya cuma segitu sekarang bisa 10 kali lipat Pak gitu dari yang dulu. Jadi betul-betul meledak. Terus kita buat promo yang sangat bonek lagi ya. Promonya bonek lagi. Jadi konsep udah kita ganti ya, langkah yang bonek. Promonya juga gak kalah bonek ya. Promonya itu gratis makan ramen ya, gratis makan ramen tapi orangnya cuma bawa sumpit dari rumah. Ini menarik kan, maksudnya kalau promo-promo kayak buy one get one terus diskon 50% itu kayaknya orang cuma hit and run aja gitu loh. Cuma makan pas promo, pas grand opening ya sudah ya gitu loh. Cuma kalau kita ngomong bawa sumpit dari rumah gratis makan ramen, wow itu kayak ada wow faktornya. Jadi bisa viral kayak gitu. Ya tentu kita juga itu benar-benar gratis makan ramen Pak ya, cuma Mbak gratis. Sumpit gitu ya.
Nggak ada minimal, Pak. Oke. Jadi Oke. cuma buang sumpit dari rumah sepasang gitu, tok sumpit sembarang wis Doraemon apa sumpit merah terserah ya. Gratis langsung duduk makan langsung kayak gitu. Tapi nggak boleh bungkus ya, harus makan di tempat. Makan Kayak tempat. gitu. Oke. Makan tempat. Oke. Itu promo yang nggak ada di Indonesia nggak ada tuh, sudah saya browse ya. Kalau kita mikir toh, apa yang identik dengan ramen ya sumpit ya. Sumpit kan mesti ramen kayak gitu. Dan juga kita kan banyak teman blogger juga ya, jadi kita juga undang untuk promosi ya gitu. Ya semuanya sinergi untuk saling bantu lah ya. Jadi pas grand opening boom meledak gitu, sampai anak-anak tim saya sampai kecapean juga ya otomatis ya. Saya juga bantu masak gitu ya. Itu posisi sudah menikah ya, jadi saya sudah menikah istri ya, jadi istri sempat nolongi juga ya kayak gitu, sempat membantu. Dan terus kita juga main interior ini ya, di Guri Ramen ini juga khasnya ya, selain dari makanannya, itu kita interiornya ada tatami ya, tatami atau kita sebut dengan tikar Jepang. Nah itu yang di resto Jepang ya, resto makanan Jepang tuh yang nggak ada sebelumnya, kayak gitu. Jadi tatami ya, yang tikar yang tebal kayak gini itu, kita taruh di sana. Itu empuk, itu enak sekali ya, duduknya tuh nyaman, kayak gitu. Ya itu konsep pertama kita ya. Jadi kita ada ramen bar ya, orang bisa duduk di depan penyajian ramen sama ada tataminya kayak gitu. Jadi orang enjoy makan, nyeruput mie, anget-anget ya, ada AC. Jadi kita harus memperhatikan semua aspek ya. Jadi customer itu bisa puas kayak gitu. Nah, mantap. Tahun depan kita yang di Surabaya Timur kita juga ganti brand jadi Guri Ramen ya. Konsepnya juga sama ya, ada tataminya juga. Terus habis itu kita ekspansi lagi ke beberapa food court ya. Beberapa food court kita nambah 3 cabang lagi, dan juga di tahun 2022 kita ekspansi ke luar kota pertama kali di Malang. Nah, di Malang itu kita dapat lahan yang besar itu. Jadi Pak Deddy kalau ke Malang harus mampir. Siap, Pak. Siap. Itu kita konsepnya Japanese Village ya. Jadi ada pohon sakura di depan, terus macam-macam ada lampunya. Jadi kalau malam yang bagus itu tataminya juga luas gitu. Itu mampir itu sama tim Dekosoting kalau ke Malang bisa mampir, Pak. Siap, Pak. Pasti mampir, Pak, kalau ke Malang. Nggak usah ke Malang, ke Surabaya aja mampir dulu, Pak. Siap. Ya, Oke. Ya. Siap. Gitu. Siap. Terus sampai sekarang ya menarik, Pak. Lagi nyari lahan lagi untuk ekspansi ya. Jadi kita never stop ya. Jangan kita berhenti di sini karena kita sudah bangga, jangan ya. Kita masih, menurut saya masih belum apa-apa gitu. Kita masih banyak potensi yang perlu dikembangkan. Oke. Jadi itu, kalau Pak, yang kemarin Bapak buka tempan itu ya Pak, terus buka apa tadi Giro ya, Giro dia untuk yang nasi bol, itu berarti yang tempan sekarang sudah semua diganti ke Guri Ramen Pak namanya, atau masih ada tempannya? Oh, sudah ganti semua Pak. Ya. Oke. Termasuk yang Giro tadi Pak ya berarti ya? Betul. Sudah ganti semua. Oh, oke. Dan semua akhirnya yang tepan, yang rasa rice bowl sudah ngilang, semua konsepnya rubah ke ramen yang di awal. Betul. Oke. Dan kita sudah nice. Ini satu. Sudah ada hak patennya kita. Sudah terdaftar hak paten. Jadi hak paten untuk nama Guri Ramennya sendiri pun sudah terdaftar ya Pak ya? Betul. Oke. Berarti sampai sekarang total ada berapa cabang Pak di Guri Ramen Pak? Kalau sekarang 5 di Surabaya, 1 di Malang. 5 di Surabaya, 1 di Malang. 5 ini berarti tadi ada yang di timur tadi 1, yang di barat 1, ya. Terus yang 3-nya di mana Pak? Di food court ya? Barat 2. Jadi ya ada Damong Permai 1, Wiyung 1, ya. Terus Opak, Tegalsari, sama Mulyosari. Oke. Satu lagi di Malang ya Pak ya? Satu lagi di Malang, di tengah kotanya, di Jalan Buring. Itu. Jalan Buring ya. Oke. Nice. Jadi 6 cabang ini terbentuk hanya dalam tempo 2-3 tahun terakhir berarti Pak ya? Betul. Wow, keren. 2021 ya. 2021 akhir sampai sekarang ya, 2023
pertengahan ya. Iya, iya. 2021 sampai sekarang berarti cuma almost 2 tahunan ya Pak, kurang lebih malahnya. Belum sampai 2 tahun. Wow, belum sampai 2 tahun sudah Belum 6 sampai 2 cabang tahun ya Pak ya. ya. Ya puji Wow, Tuhan wow, lah. wow, wow. Keren, keren, keren. Oke Pak, kalau coba kita kilas balik gitu ya Pak ya, ke perjalanan Ya. Bapak tadi yang mulai 2018, 19 dan kawan-kawan gitu ya, mendirikan Tempayaki, jatuh bangun gitu ya, untuk rame terus tiba-tiba ngilang gitu ya. Terus sampai akhirnya 2021 Anda mulai ganti ke switch ke Guri Ramen gitu ya. Terus dalam berapa tahun aja bisa cus langsung berapa cabang, 6 cabang. Itu apa Pak? Kalau Anda coba kilas balik, apa sih Pak penyebabnya kok Anda bisa secepat itu Pak? Dalam 2 tahun terakhir malah yang cepat sekali ekspansinya. Apa Pak kalau bisa dikilas balik Pak? Kalau saya bilang tuh yang paling faktor penentunya tuh adalah tren juga sih ya. Kita ride the trend ya. Memang dulu waktu itu ramen belum terlalu populer ya. Cumanya itu lagi sudah menjadi bagian dari kita ngomong hampir culture lah. Hampir culture Indonesia tuh makan mie ya. Makan mie dengan kuah ya. Dan ditambah lagi kan waktu itu banyak culture Jepang masuk juga ya. Kayak acara anime, wibu-wibu itu kan juga masuk. Itu opportunity kita juga ya. Sama kayak K-drama gitu kan. Kalau Korea kan K-drama yang masuk ya, kayak gitu. Kalau Jepang itu lebih ke arah tren yang seperti itu ya. Japan Festival kayak gitu. Dan juga kita ketolong ya karena banyak media yang promosikan ramen ya. Contohnya kita baca komik Jepang ya kan, kayak Naruto atau apa. Itu kan mesti ada karakternya yang makan ramen gitu loh. Jadi itu yang membuat orang familiar ya dengan ramen itu sudah nggak asing lagi ya gitu loh, udah nggak asing lagi. Dan ditambah waktu itu saya bentuk ramen di Surabaya tahun 2021 akhir belum ada kita ngomong masih minim sekali persaingan pada waktu itu. Jadi menurut saya itu good momentum ya. Jadi 2021 akhir sampai 2022 ya itu menurut saya momentum sekali ya. Jadi orang-orang di mana sudah teredukasi dengan baik ya akan produknya, dan ini sudah ada produknya gitu loh. Ini sudah ada produknya, kita bikin cabang yang lebih bisa dijangkau orang kayak gitu. Itu that's our golden moment kayak gitu. Oke. Jadi the key is momentum ya Pak ya. Ketika Anda ngomong tadi momentum ini ngambil momen di mana memang waktu itu bisa yakin gitu ya bahwa ramen itu bisa laris. Betul. Oke. Kalau saya jual spaghetti pasti itu. Saya jual spaghetti, nggak percaya saya bisa rame ini nggak percaya saya. Oke. Pak, saya coba mendalami lagi Pak. Ini karena menarik nih Pak. Ini satu cerita yang very very interesting dan pasti teman-teman juga ingin bertanya gitu Pak ya. Nah, tadi kalau Bapak ngomong ini adalah ramen yang bisa booming momentumnya itu. Apa Pak yang bisa meyakini Bapak gitu ya bahwa pasti ini bisa laris. Saya ngomong spaghetti mungkin malah enggak gitu ya karena mungkin sudah terlalu lama gitu ya makan di Western ini malah ramen kok malah bisa booming. Apa Pak yang bisa meyakini itu Pak? Soalnya gini ya, soalnya kita kan yang pertama harus identik dengan lidah Indonesia kayak gitu. Ya. Kalau kita makan Western ya kita ngomong 3 dari 10 orang aja yang bisa makan gitu loh. Tapi kalau ramen, ini kan kita buat yang benar-benar sesuai dengan lidah orang Indonesia, kayak gitu. Jadinya, kalau misalkan ada 10 orang, 8 orang pasti mau makan. Jadi, sudah menjadi, ya, hampir menjadi culture, seperti yang saya bilang tadi, kayak gitu. Dan juga, the key is, ya, jadi kita buka itu di tempat yang memang sesuai dengan target market kita, target audience. Jadi kita buka di dekat kampus, perkantoran, dan segmentasinya yang anak-anak muda sama keluarga muda, kayak gitu. Jadi yang bedakan memang itu ya, jenis makanannya ya, jenis makanannya juga itu yang sudah familiar ya, sama lidah orang Indonesia, dan marketnya kita kena banget pas itu. Jadi satu kondisinya memang momentumnya Bapak sudah ngeliat ramen ini lidah Indonesia bisa masuk ya Pak ya. Kedua berarti terkait dengan segmentasi market ya Pak ya. Berarti Bapak waktu milih tempatnya pun dipikirkan tadi ya. Ini karena pasarnya saya adalah orang mahasiswa, keluarga muda, perkantoran, maka waktu milih tempat pun diperhatikan di dekat-dekat yang ada orang seperti itu Pak. Berarti Pak ya.
harus. Oke, oke. Sewa tempat jangan cari yang asal murah. Ya, Mending ya, kita ya. cari yang lebih mahal, cumanya yang prominence, ya, yang bagus, yang dekat dengan pemukiman, sesuai target market kita lah, kayak gitu. Ya. Oke. Pak, kalau misal boleh tahu Pak gitu ya, apa Bapak punya resto, misalnya ini ngomong soal target market gitu ya, Ya, apa waktu mencari lokasi itu harus memperhatikan misalnya Pak, harus di pinggir jalan raya misalnya gitu, atau yang penting pokoknya satu penduduk itu banyak yang target market bisa buka Pak, itu seperti apa Pak kalau pemikiran Bapak? oh gini. Nah, itu kembali lagi ke jenis restorannya ya. Ya. Kalau saya sih, saya nyadar sih, kalau saya kan, kalau kita bisa bisnis kan ada kelasnya ya. Ada kelas Ya. 1 itu yang harga premium, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya, ya kan. Ya kita ambil contoh lah, misalkan Starbucks ya, kita mention brand Starbucks lah. Ya, itu menurut saya kelas 1, dan itu harus di pinggir jalan raya. Harus di jalan raya, kayak gitu. Seperti Burger King itu juga sama, itu harus di jalan raya. Cumanya kalau kita punya segmen ya yang kelas menengah, kita kan makanannya jual 30 ribuan, 28 ribu lah paling ekonomis ya, sampai 30 ribuan. Itu pasarnya tuh middle ya, pasarnya middle. Itu juga kita harus istilahnya sadar diri lah ya, sadar diri lah. Kalau kita di jalan raya, menurut saya tambah nggak rame, menurut saya. Oh, Gitu. oke. Jadi saya sih lebih visible untuk milih yang masuk satu kali. Apa ya, kita ngomong jalan sayap ya. Jalan sayap menurut saya lebih cocok ya, lebih cocok dengan demografi dari Guri Ramen, lebih cocok gitu. Makanya kalau di jalan raya ya, di jalan besarnya kita mau buka stand ya, harus benar-benar besar ya. Ya kita ngomong kayak Mige itu kan harus besar banget ya, harus minimal 1 meter gitu ya. Itu baru orang bisa langsung sadar gitu loh, oh ini ada ini gitu loh. Kalau misalkan Guri Ramen seperti itu ya bisa, cumanya harus itu tadi, harus besar banget ya gitu. Nah kalau saya pribadi, preference saya lebih prefer ke Wings Road ya, jalan sayap kayak gitu. Nah nih Pak, kalau di jalan besar ya Pak ya, satu, trafficnya memang rame, cumanya jalan cepat Pak ya, jalan cepat, jadi bukan jalan orang mampir. Terus nomor 2, itu kalau kita perhatikan di Surabaya ini banyak ini rambu pecoret ya, rambu dilarang parkir ya. Dilarang parkir. Nah itu loh, kalau dilarang parkir masih mending ya, dilarang stop itu tambah parah ya, dilarang nah itu jemputnya nggak boleh ya, jemput temennya nggak boleh ya kan, kayak gitu ya. Iya. Nah, itu saya hindari, makanya kalau ada pecoret, wah wis gak jadi wis. Jadi saya begitu lihat lokasi ada pecoret, wah ini susah nih parkirnya nih gitu. Kalau masuk satu kan nggak ada, biasanya sih nggak ada larangan itu. Ya. Jalan sayap kayak gitu loh. Ya bener Pak. Oke. Jadi kalau kita pengusaha kuliner itu nyawa kita ya, istilahnya kita hidup mati itu tergantung dari lokasi Pak. Gitu Yes. Lain kalau jualan online atau bisnis jasa itu mungkin bisa mencil ya. Tapi kalau kita restoran harus lokasi itu penting Pak. Gitu. Bener Pak. Karena kalau yang bisnis restoran ini mau nggak mau harus tempat parkir juga dipertimbangin ya, kayak akses gitu ya. Terus banyak penduduknya ada juga ya. Oke. Menarik ya. Malah Bapak, kalau tadi saya dapat satu insight bahwa nggak selalu bahwa jalan raya itu menjanjikan profit ya Pak ya. Malah Bapak tadi ngomong di Guri Ramen malah lebih enak di jalan sayap gitu ya. Malah segmentasinya lebih pas, parkirnya mungkin lebih gampang dan kawan-kawan gitu ya Pak Andre ya. Oke. Menarik. Ada ini istilah apa tuh, hidden gem. Nah itu. Jadi memang apa tuh, orang-orang itu diulas dari blogger atau dari TikTok gitu ya. Itu muncul istilah hidden gem ya, yang anak-anak muda aja yang tahu gitu. Itu malah dicari orang loh. Malah jalan-jalan di gang-gang, habis masuk jalan kecil, gang lagi ramai loh kayak gitu. Nah itu namanya hidden gem kayak gitu. Susah itu kalau jadi kayak gitu tuh memang harus butuh publikasi yang luar biasa. Promosinya harus kencang.
Oke. Kalau yang sudah sudah gang, masuk lagi gang lagi gitu Pak ya. Gelap nyelepet gitu Pak ya. Ngepit, Itu harus ngepit. promosinya Ngepit, anu ya. Oke. Pak, penasaran Pak. Tadi dalam proses Bapak mengembangkan Guriramen, ya Pak, Bapak sempat cerita terkait dengan blogger dan kawan-kawan. Apa Pak yang dilakukan Guriramen untuk bisa mengenalkan? Gitu kan Mbak bisa viral tuh ya. Di awal, oh bisa rame nih, selain tadi promosi dan kawan-kawan. Tentunya kan ada langkah-langkah strategis yang dilakukan Pak untuk memviralkan dan bisa memperkenalkan Guriramen di awal. Apa Pak kalau boleh di-sharing? Maksudnya food blogger ini. Ya, Bicara terkait dengan apa? strategi digital atau promosi, mungkin atau food blogger itu kan juga salah satunya mungkin ya. Yang pertama gini ya, jadi kita tuh kalau dibicara tentang istilahnya branding ya, branding itu ada dua macam ya. Kita di dalam dulu, terus keluar, kayak gitu ya. Jadi kita Guriramen di dalam itu harus punya fondasi yang kuat dulu. Kenapa kok harus Guriramen? Nah gitu loh. Customer ini lihat Guriramen sebagai apa? Ya, kita punya brand story, ya kan, bahwa ramen ini adalah suatu kehangatan, ya kan, kehangatan di mana orang bisa saling menyantap, ya, berkumpul bersama keluarga, ya kan, bisa juga membagikan ke sanak saudaranya, begitu. Dan juga kita di sosial media kita, baik di Instagram maupun TikTok, kita juga sudah manage dengan baik. Jadi orang kalau mau nyari identifikasi Guriramen tuh jelas gitu loh. Kita punya produk, kita punya penampakan menu itu jelas gitu. Itu dulu Pak ya. Jadi kita berangkat dari suatu brand appearance yang matang gitu. Baru kita keluar, kita namanya brand promote ya, brand promotion begitu. Nah, kalau brand promotion ini beda-beda ya. Kita hampir di semua lini sudah main ya. Kayak di YouTube kita sudah main, TikTok kita juga main, Facebook, Instagram kita juga sudah melakukan Instagram berbayar juga ya, paid promote ya kan. Terus untuk food blogger juga kita macam-macam. Kita sampai datangkan dari food blogger yang memang ngolah food ya, promote food, ada juga yang dimasukkan ke YouTube TV gitu. Kita sudah sampai seperti itu. Jadi hanya di Malang itu ada artis lokal ya, kita ajak collab ya. Jadi dimasukkan di YouTube TV-nya dia ya, ditonton jutaan orang kayak gitu. Menurut saya penting ya. Jadi kita sebagai pengusaha jangan terlalu pemikirannya sempit. Jadi yang bisa diajak kolaborasi itu juga bukan food blogger aja, tapi mungkin MC ya kan, mungkin MC atau mungkin pemain biola. Nah, itu kan punya apa tuh follower yang notabene hampir sama dengan kita. Nah itu juga bisa diajak kolaborasi seperti itu. Ya seperti ini pemain sinetron ya kan. Pemain sinetron lokal di Malang, kita ajak, dia promotkan di YouTube TV-nya dia, jutaan view, langsung meledak, kayak gitu. Jadi, nggak melulu kita cuma bermain di ranah kuliner aja, ya sama-sama food blogger, enggak. Kita bisa kemana-mana, kayak gitu. Oke. Jadi strateginya mix ya Pak ya, dari ads juga melakukan gitu ya, organik juga melakukan, endorse atau food blogger tadi yang kolaborasi juga melakukan, dan itu memang Bapak lakukan secara kontinu ya Pak ya, untuk bisa akhirnya mengembangkan Guriramen sampai seperti ini Pak ya. Harus. Jadi kita kesalahan lagi ya, kalau owner resto tuh cuma promosi grand opening aja, tadi salah nih. Ya. Cuma promosi grand opening aja atau pas ada diskon, itu salah menurut saya. Jadi kita sebagai owner F&B ya harus spend budget ya sekian persen dari omset ya, itu dialokasikan untuk marketing atau promotion. Itu harus gitu loh. Ya beda-beda, harus kreatif ya. Kita nggak mungkin kayak Instagram ads terus itu, terus habis itu blogger terus, nggak mungkin. Harus kreatif ya, biar audience juga tidak bosan kayak gitu. Biar audience juga tidak bosan. Jadi jangan sampai berhenti ya. Kita promosi kalau berhenti diserobot sama kompetitor nanti. Iya. Kayak gitu. Iya. Tiap hari ini customer ini ada bermunculan produk baru, terus restoran baru. Iya. Nanti kalau kita nggak diinget, nanti bisa berpaling. Bener. Itu. Apalagi kalau yang brand-brand muncul baru, akhirnya kadang-kadang yang lama lupa ya Pak ya. Yang lama lupa loh. Beda sama dengan orang tua
Dulu zaman kita ya, orang tua saya itu kalau nasi campur A ya nasi campur A, Ya, gitu loh. ya. Meskipun 10 tahun lagi balik nasi campur A. Iya, Penyetan benar. ini, gitu loh. Iya. Kayak gitu. Nah kalau sekarang nih anak muda nih, jeleknya ini gini loh, yang promo yang mana? Waduh, ini Ya, repot ya. benar. Yang promo yang Benar. mana? Ya kita sih kalau bisa harus loyal ya. Maksudnya customer nih brand loyalty-nya harus ada. Nah, gimana caranya kita maintain itu? Oke. Pak, pengen denger nih Pak cerita di bawah Pak. Ngomong-ngomong brand loyalty Pak, gitu ya. Kan kalau saya lihat gitu kan di bisnis kuliner ini brand loyalty ini kan enggak loyalty ya, brand loyalty ini kan enggak gampang gitu ya. Apalagi misalnya posisi jauh gitu ya. Apalagi kalau ada yang baru buka, apalagi yang misalnya terkait dengan budget, terkait dengan debt dan kawan-kawan gitu. Apa sih Pak strategi yang dilakukan supaya customer ini balik lagi dan balik lagi ke Guri Ramen Pak dari tempatnya Bapak? Jadi kalau dari saya gini ya, yang penting yang pertama ya kita harus konsistensi ya, masalah rasa, terus porsi, pricing juga penting ya. Pricing itu sebenarnya gini, pricing itu boleh inflasi ya. Cuma jangan sampai kayak orang anggap waduh ini kemahalan kayak gitu, bahaya ya. Tapi yang paling penting ya itu konsistensi rasa sama porsi ya. Kan Pak Didi sering ya makan pertama banyak porsinya, terus makan kedua kali loh kok lauknya dikit. Berkurang. Nah, itu kan pernah terjadi kan, iya kan? Diskon. Rasanya gak enak, ya kan? Rasanya jadi pertama enak, habis datang berubah, ya kan? Wah ini kokinya ganti nih ya gitu, kokinya ganti orang ya gitu kan? Itu jangan sampai terjadi ya. Yang penting itu dulu. Jadi kualitas makanan dan pelayanan harus konsisten. Terus yang kedua, kita juga harus maintain something new ya. Something new ini bisa bermacam-macam. Bisa menu baru ya atau promosi, ya kan? Yang paling gampang promosi lah, kayak diskon atau bundling paket bundling kayak gitu-gitu. Itu paling mudah ya. Cuma new menu ya, menu baru ini sesuatu yang lebih powerful menurut saya. Misalkan ramen ya, tiba-tiba ada muncul varian yang pakai sambal bawang kayak gitu. Atau kuah gulai, misalkan pas Ramadan ada kuah gulai. Nah, itu harus dijalankan gitu. Ya kebetulan kita habis ini launching menu baru gitu loh, tapi masih rahasia Pak ya. Oke. Nggak bisa dibuat. Siap Pak. Siap. Penasaran. Jadi kalau saya sebagai R&D ya, itu produk development itu udah misalkan ada 5 tahap ya. Cuma kita ecer gitu loh, jangan dikeluarkan semua. Satu gitu. Tapi harus ini ya Pak ya, frekuensinya harus diperhatikan. Jangan terlalu sering. Kalau promo tiap hari juga orang bosen, gitu loh. Kalau menu baru tiap minggu, orang bosen juga, gitu loh. Malah menu yang baru yang minggu pertama belum dicoba, udah keluar lagi. Nah, sayang sekali kan, gitu loh. Sayang sekali. Menu baru it's okay. Misalkan menu baru penjualan nggak bagus, it's okay. Itu cuma kayak umpan ya, lempar umpan gitu ya. Terus orang datang kan nggak melulu pesen menu baru, juga makan yang reguler juga kan, kayak gitu. Nah, terus habis itu ya juga promosi di sosmed ya sosmed, TikTok, Instagram itu juga harus rutin ya. Jadi jangan bosan-bosan ya. Misalkan saya pakai influencer si A misalkan ya, pas bulan Maret ya. Bulan Juni pakai lagi nggak apa-apa, gitu loh. Kebanyakan orang-orang owneris tuh, itu kalau sudah pakai si A, gak dipakai lagi, gitu loh. Dipakai lagi, 3 bulan lagi dipakai lagi, nggak apa-apa, gitu loh. Yang penting follower dia kan ngeliat terus. Nah, itu. Terus yang berikutnya sih kita ada program ini sih, tapi belum dijalankan ya, ada program membership. Cuma menurut saya ini di lapangan nggak mudah juga pelaksanaannya ya, karena makanan juga nggak mudah itu ya. Terus kita maintain loyalty point-nya gimana, itu juga masih saya pikirkan dengan tim. Kayak gitu. Itu sih Pak. Tapi ke depan juga harapannya punya membership card ya Pak, member card gitu ya Pak, untuk Guri Ramen sendiri gitu ya. Atau aplikasi digital membership gitu ya. Iya, aplikasi. Digital. Ya. Jadi sampai sebegitunya Pak ya dipikirkan ya Pak supaya pelanggannya itu bisa loyal gitu ya Pak ya terhadap kita ya.
Oke, 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 oke. Menarik ya. Ini teman-teman kalau dengerin dari tadi ya, guys. Ini ilmu-ilmu daging, guys ya. Jadi kalau kalian lihat ramen ada dagingnya, ini benar-benar dagingnya, guys. Gini ya. Semoga, Ceritain semua semoga. sama Pak Andre ini. Kita Tanpa kusut-kusutin ini. Mantap, mantap, mantap. Menarik, menarik, Pak. Nah, Pak, saya ngomong pengen memang, tanya nih, Pak. ya. Gimana, Oke. Pak? Ya. Pengen tanya. Anyway, teman-teman, saya tadi saya tanya ya. Teman-teman kalau misalnya mau tanya, welcome ya. Teman-teman juga boleh ketik di bawah ya, di komennya atau di kolom questionnya. Tapi saya pengen tanya, Pak, karena cerita sama Pak Andre ini nggak kerasa ngomong gitu, rasanya dapat sesuatu insight-insight terus gitu ya. Dan wah, ini luar biasa, Pak. Sharingnya Pak Andi dari Pak. Nah, melanjutkan tadi, Pak ya. Pengen bertanya lagi, Pak. Kalau Bapak lihat ini ya, ini ngomonglah di F&B, ya. Terutama di mie. Ya, by the way, Bapak sempat sampaikan ada satu merek mie yang Pak sampaikan tadi kan juga salah satu yang mungkin sekarang lagi merajai gitu ya di dunia mie gitu ya, permian gitu ya. Nah, kalau Bapak melihat fenomena seperti itu, Pak, gitu ya, itu gimana, Pak? Terkait dengan apalagi mie yang juga ya, ada Bapak di ramen juga mie, mereka juga mie, ada yang merek yang lain juga mie, itu seperti apa, Pak, yang Bapak lihat, Pak? Maksudnya, kalau saya sebagai analis sih, gini ya ngomongnya ya. Kita perlu akui lah ya, kalau memang model bisnis yang memang modelnya raksasa, ya, terus kita versus yang modalnya terbatas, itu memang nggak bisa apple to apple, ya. Kalau kita masuk di segmen yang sama dengan mereka, itu bakalan susah, ya. Saya nggak ngomong nggak mungkin bisa bertahan, tapi menurut saya bakalan susah, ya. Nah, kalau yang saya lakukan, kalau memang saya memang berada di posisi itu, saya ngambil langkah ke belakang dulu, 2 langkah ke belakang, saya lihat dulu pasarnya seperti apa, ya. Kalau memungkinkan dengan produk yang sama, tapi kita bermain di level yang berbeda, just go, gitu. Misalkan dia main di level menengah bawah, ya, yang harganya belasan ribu. Kita elevate lagi, kita main di vessel yang premium, yang 20.000, itu bisa, kayak gitu. Tapi Pak, kalau orang Indonesia, tetap mie itu tetap jadi culture, Pak, nggak bisa, Pak. Jadi satu minggu tuh tetap harus makan mie ya. Iya benar. Entah itu mie kuah atau mie goreng, mie pedes, itu tetap harus makan mie, kayak gitu. Jadi ya, pasar sepakat sih, Pak. Food industry ya di bidang permian ini masih sangat prominent menurut saya. Oke. Jadi kalau kembali Bapak menyikapi terkait dengan kompetitor gitu ya Pak di bidang yang mirip gitu ya, itu nggak usah pusing. Yang penting kita segmentasi marketnya aja yang difokusin gitu ya Pak ya, supaya nggak terpuk juga sama mereka ya. Diferensiasi, betul. Kita diferensiasi. Kalau buku kuat gini Pak, buku kuat gini, itu mesti yang modalnya yang kuat Pak yang menang Pak. Iya. Apalagi karena kan ada yang sistemnya sudah bagus begitu. Iya. Karena kalau saya lihat kan misalnya tadi Miki sama ada dia juga punya kompetitor misalnya Miwi atau apalagi kan. Itu kan mirip sekali Pak cara mainnya kan. Jadi, wah ini perang-perangan ini juga kan mereka mainnya di cost efektif kan kalau strateginya mereka pasti karena harganya kan murah banget kan mereka mainnya. Iya. Tapi keren. Tetap yang pendatang satunya ada diferensiasi Pak. Ya. Dari yang Miki Pak. Iya. Menunya lebih banyak gitu. Benar. Tempatnya juga beda, desainnya apa ya Pak ya? Ya. Menarik. Oke Pak boleh cerita nggak Pak? Kira-kira kedepannya untuk Gurame ini seperti apa sih Pak yang pengen dikembangkan Pak? Atau mungkin ada nggak sih Pak untuk kesempatan teman-teman mungkin yang nonton hari ini untuk mungkin menjadi salah satu bagian dari Guramen atau mungkin kalau ngomong mau lagi cari tanah lah mungkin Bapak lagi ada kepin cari partner yang tanah atau seperti apa boleh nggak Pak di-sharingkan di acara ini Pak kira-kira? Ya gini Pak Deddy, jadi kalau saya boleh ngomong ya tetap Guriramen ini menurut saya ya sebagai owner potensinya masih sangat luar biasa. Jadi saya berharap Guramen ini bisa go nasional, gitu. Jadi go nasional itu udah Pak Cahyo ya. Pak Cahyo ini, ya, Pak Cahyo. Saya juga Ketua Prindo, ya. Pak Prindo ya. Halo Pak Cahyo.
Jadi kalau bisa go rasional ya, kita keluar kota sampai keluar pulau itu juga menjadi harapan saya ke depannya. Ya. Yang pertama kita harus kuatkan sistem dulu lah, sistem manajemen dan sumber daya kita harus kuatkan juga ya, logistiknya gimana, gitu. Kalau teman-teman yang lagi nonton Instagram Live ini, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada bentuk kemitraan apapun, ya kita juga bisa pertimbangkan itu, ya. Nah jelas kita juga butuh insight juga ya dari segi berbagai macam aspek ya. Mau ditawarkan lahan juga kerjasama kita juga siap ya. Yang penting kita juga bisa kaji ya. Kita sama-sama open lah, ya. Kita sama-sama open. Kita bisnismen, kalau ada peluang yang bagus, why not gitu lah. Kenapa nggak diambil? Kan eman-eman ya. Maksudnya sayang sekali kalau momentum bisnis itu kita ngomong kayak air sungai ya. Begitu lewat ya sudah, nggak ada kelewat lagi ya. Kita nyari momentum itu harus benar-benar siap begitu. Begitu momentum datang kita harus siap. Seperti itu. Oke. Nice ya. Jadi teman-teman mungkin ya yang nonton live hari ini ya. Anyway, yakin dan percaya kalian pasti cari opportunity di luar sana gitu ya. Dan saya rasa ini kalau teman-teman dengerin cerita dari tadi, banyak value yang disampaikan oleh Pak Andre ya, terkait dengan gimana caranya beliau membangun Guru Ramen dengan luar biasa dan bisa booming di 2 tahun terakhir ini sampai 6 cabang ya. Dan beliau pengen bisa juga ekspansi sampai ke nasional. Siapa tahu teman-teman yang dengerin video hari ini atau mungkin yang non live hari ini ya, oh ternyata kalian memang lagi cari gitu ya. Dan Anda boleh ya teman-teman, yuk cari langsung follow ya Pak Andre, follow Guru Ramen, DM ya, supaya teman-teman bisa lebih kenal. Siapa tahu ada kolaborasi yang bisa dilakukan ke depan, dan ya siapa tahu judul ya jadi partner bisnisnya dari Pak Andre gitu ya. Oke. Lagi uptrend ya. Saya nyampaikan lagi ya. Teman-teman ya, bisnis ramen ini lagi uptrend ya. Lagi uptrend, lagi gadgets-nya nih ya. Jadi kalau bisa kalau ada info atau apa yang mau dibagikan monggo ya. Jadi saya tetap optimis ya. Tetap optimis ini menjadi culture untuk jangka panjang ya. Jadi bukan tren yang langsung kayak gini ya. Ya kita nggak akan seperti itulah ya. Cumanya kalau dari segi makanan pun saya sangat pede ya. Ini masih long last ya. Kayak gitu. Siap. Oke, Pak izin menanyakan beberapa pertanyaan dari teman-teman ya Pak. Yang di atas tadi ada sempat ada yang tanya. Dari akun pendekar _ pengaruh Pak. Pak, cara menekan biaya seperti apa? Oke, menekan biaya. Ini nggak dijabarkan ya. Dalam aspek mana ya? Nggak dijelasin Pak, cuma ngomong cara menekan biaya seperti apa gitu aja. Oke, jadi gini ya, kalau dari saya sih kita ngomong dari operasional dulu ya. Kalau operasional, kita tuh punya namanya sistem kan. Kita beli sejumlah barang, terus kita olah barang itu di outlet, itu kita jual. Kan basicnya seperti itu. Cuman karena ramen ini ya, nah nih, mungkin teman-teman yang usaha ramen juga perlu tahu ya, bahwa ramen itu satu jenis makanan yang prosesnya tidak mudah ya. Jadi begitu banyak proses ya. Kita rebus kuah itu selama berjam-jam begitu. Terus toppingnya juga semuanya pre-cook ya. Jadi bukan dari mentah, ada order baru masak dari mentah itu ya kelamaan kayak gitu ya. Tidak sama dengan Chinese food ya. Kalau Chinese food kan semuanya mentah ya, dimasak di wok gitu kan ya. Tapi kalau ramen ini semuanya pre-cook ya. Nah, itu kalau kita produksi semua di outletnya nanti bakal banyak orang, SDM-nya bakal banyak. Gitu. Nah, jadi kalau begitu kita sudah banyak cabang, ya. Andai kata kita sudah punya cabang 3 atau lebih, menurut saya ada fasilitas produksi sendiri yang produksi barang setengah jadi atau pre-cook, seperti itu. Ya, kita namanya setelah kitchen lah, kita namakan setelah kitchen. Tapi jangan sampai cost-nya banyak di setelah kitchen juga ya. Kita harus mempertimbangkan, ya. Oh ya malam, nih Pak Ferry nih, ya Pak Ferry ini juga salah satu mentor saya nih dari KM Geprek. Hai. Ini juga Pak Ferry ya. Iya, KM Geprek. Luar biasa tuh. Nah, itu Pak. Jadi kita juga harus menghemat dari sisi operasional ya. Di dalam kasus ini SDM juga, ya. Jadi SDM itu harus seramping mungkin, ya. Seramping mungkin sehingga bisa serve customer kita secara optimal, kayak gitu.
Hmm. Oke, Itu oke, cost-nya oke, tuh oke. operasional ya. Oke, jadi hubungannya dengan tadi ya Pak ya, gimana caranya bisa mensistemkan gitu ya perusahaannya, terus nanti Ya, juga hubungan dengan central kitchen supaya di outlet tidak terlalu padat gitu ya. Terus betul, betul. terkait dengan juga ngatur supaya aturan apa namanya waste cost dan kawan-kawan bisa diatur dengan sebaik mungkin karena central kitchen tadi Pak ya. Betul. Dari kitchen Oke, juga oke. kita bisa neken biaya untuk pembelian ya, pembelanjaan ya. Hmm, Jadi kita kalau di sentral kan belinya dalam jumlah yang banyak. ya, Nah, ya. itu kita bisa nego ke supplier, ya kan? Hmm, Daripada kita beli ecer, kirim ke masing-masing outlet, itu nanti harganya mesti jauh berbeda, ya gitu. hmm. Karena kuantitinya juga beda Pak ya ketika Quantity. central kitchen yang beli ya. Yes, Betul, yes, betul, Pak. yes, yes, yes. Oke, 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 nice, nice. Oke, semoga menjawab ya, jika siapa pendekar pengaruh ya kalau pertanyaan dia. Terus ada lagi Pak yang tanya Pak dari Kak Suki Gasung ya. Berapa Ya. modal membuka usaha ramen Pak? Ini mungkin kelihatannya tertarik membuka kemitraan dengan Bapak nih Pak kelihatannya. Amin, amin. Ya, semoga. Ya. Kalau modal ya, kita sesuaikan dengan model fasilitas usahanya kayak gimana ya. Kalau skala bisnisnya kayak depot atau ruko ya, jelas berbeda dengan kita buka di food court ya. Gitu. Hmm. Kalau di food court estimasi di bawah 50 ya. Di bawah 50 juta sudah bisa buka ya. Itu kita bisa nyari sewa yang mungkin sekitar 30-an ya. Terus kitchennya kita bisa set up di angka belasan sampai 20 ya. Itu sudah sangat proper menurut saya. Tapi kalau di ruko atau kita ngomong yang udah depot ya, kapasitas 30 sampai 40 seat itu sekitar ratusan juta ya. 100 sampai 400 ya, tergantung kerumitan dari bangunannya itu sendiri ya. Soalnya memang sangat bervariatif Pak ya. Saya punya yang di timur sama yang di barat ini cost-nya jauh berbeda Pak. Padahal sama-sama ruko kayak gitu. Jadi kita nggak bisa membuat stereotip yang sama. Ya, itu saya kasih estimasi ya, sekitar 200 sampai 400 jutaan kalau di ruko. Kayak gitu. Oke. Ini termasuk maksudnya cost-nya untuk membuka ramennya Pak ya, bukan termasuk kemitraan dengan Bapak tadi ya. Kalau kemitraan, paket kemitraan masih belum saya rancang Pak. Kita masih tetap sistem. Cumanya memang kita ke arah situ ya, kita ke arah situ ya. Oke. Teman-teman nanti kalau kemitraan berarti belum dibuka gitu ya. Cuma nanti akan ke arah sana ya. Tapi kalau misalnya memang mau buka usaha sendiri ya tadi ya Pak ini sempat sampaikan ya kalau di outlet ya butuh modal awal yang minimal 50 ya. Nanti kalau di ruko ya minimal 300-400 juta kurang lebih gitu ya. Soalnya kita tuh kan gini Pak. Soalnya kenapa pada modal ya? Karena kita punya interior itu unik ya. Jadi kita jujur aja kita spend banyak budget di sana. Jadi kita nggak cuma asal-asalan cuma nata meja, kursi, yang penting orang bisa duduk. Enggak. Jadi kita memang buat suasana Jepang, homey kayak gitu. Nah, itu juga yang jadi pembeda kita sama restoran ramen lainnya. Jujur aja kita tatami ini kita buat juga mahal Pak. Custom ya. Itu kita dari vendor yang biasanya ekspor ke Jepang langsung. Kita datangkan, kita memang undang ya produsennya ke sini, kita juga custom size ya, itu yang nggak murah ya, jujur aja itu nggak murah. Oke. Akhirnya itu yang membuat juga suasananya lebih nyaman ya Pak, dan orang akhirnya wah ini keren nih guridamannya, kayak benar-benar di Jepang gitu Pak ya kondisinya ya. Oke. Nice. Oke, lanjut lagi ya Pak, ini ada pertanyaan juga dari Kak Afid Hamzah gitu ya. Pak, untuk awal buka usaha baiknya siapin berapa porsi ya Pak? Waduh, ini pertanyaannya kok ya. Berapa porsi ini ya kita optimis saja ya. Ya kalau optimis ya, pendekatan optimis sekitar 300 porsi. Tapi kalau realistis ya 100-an ya. Nah, kalau realistis pertama kali buka ya. Ini pertama kali buka nih grand opening maksudnya. Kalau grand opening ya harus siap tempur nih. Ini porsi ya. Ini kalau dari pertanyaannya awal Pak, harusnya grand opening nih harusnya. Kalau soft opening sih oke lah. Kalau soft opening orang masih
masih maklum ya. Misalkan kalau habis atau gimana itu masih maklum ya. Ya kita taruh misalkan kalau sekelas ruko tuh 100 porsi lah. Kita punya angka aman 100 porsi lah ya untuk pelajaran. Cuma kalau grand opening udah siap-siap tempur itu ya 300 porsi ke atas udah tuh. Tapi ini Jadi kalau grand opening promosi yang baik ya, promosinya harus baik ya. Jadi jangan cuma pasang spanduk di depan grand opening, buy one get one. Waduh, itu zaman sekarang udah nggak zaman, Pak ya. Udah pasti ketinggalan kayak gitu. Jadi harus diatur sebaik mungkin ya Pak untuk promosi dan kawan-kawannya ya. Betul, jangan sampai gagal ya. Grand opening itu apa tuh? Kita ngomong ya, kalau kita kenalan ke calon mertua ya, lah itu saatnya Pak. Ya, kita ke rumah Ya. apa calon mertua ya, pertama ya, itu Pak, itu grand opening Pak. Kalau itu gagal, waduh, bukan maksudnya nakut-nakuti ya, tapi mau bakti lagi itu kayak butuh usaha ekstra gitu loh. Gitu. Jadi makanya kalau kita di kuliner itu ada namanya soft opening, Pak. Soft opening itu kira-kira 2 minggu sampai 1 bulan baru grand opening. Soft opening ini waktu di mana para tim belajar, Pak. Para tim belajar. Terus ya semoga kalau customer ada komplain tuh bisa maklumi gitu loh. Kalau grand opening harus sudah siap semua ya. Harus kita harapannya zero fail ya, baik dari produk maupun service kayak gitu. Oke. Jadi kalau grand opening mau nggak mau sudah harus top share ya Pak, 100% sudah harus perfect. Customer nggak tahu yang jelek-jeleknya, sudah tahu terima beres aja gitu kan Pak ya. Betul. Lah itu kondisi rame, kita ada kesalahan kan di luar banyak ya. Jadinya waduh malu ya kayak gitu. Ya. Oke, semoga kejawab ya kakak-kakak ya yang ditanya ya. Oke, Pak ini minta izin masih ada pertanyaan terus yang muncul nih Pak. Kelihatannya mereka udah mulai panas nih Pak dengerin cerita Bapak. Saya boleh tanyain terus Pak ini Pak kira-kira? Atau mungkin Bapak ada waktu tertentu yang perlu kita cut gitu supaya nggak terlalu malam? Nggak apa-apa, saya siap sih Pak. Saya siap sih Pak. Siap. Weh, ini teman-teman ya, narasumbernya luar biasa loh ya teman-teman ya. Ini sudah IG live gitu ya, dan masih mau ngasihin waktu sampai selama ini teman-teman ya. Ini teman-teman kita beruntung ya. Ayo kasih jempol, kasih love, kasih 100, kasih api-api nih biar teman-teman tahu nih ya, biar pembicara tahu kalau kita benar-benar menghargai beliau ya teman-teman ya. Oke, sekarang tadi nyampe ke mana nih? Ada sebentar. Oke. Kak Pendekar Pengaruh ya, Kak Pendekar Pengaruh. Menurut Bapak lebih baik mana, bermitra atau sendiri, Pak? Kalau saya sih gini, ada plus minusnya ya. Kalau bermitra itu kita lebih minim risiko ya. Karena kalau bermitra otomatis kita mempercayakan ke mitra yang lebih berpengalaman. Kayak gitu ya. Jadi butuh dana ekstra. Itu pasti. Ya. Bermitra ini kan bisa kayak investor pasif maupun franchise. Begitu. Otomatis ada harga yang harus dibayar. Kita beli sistem ya, atau kita ikut sistemnya dia kayak gitu. Tapi plusnya adalah kita minim risiko. Jadi kita memang harus bermitra dengan partner yang betul-betul pengalaman yang udah terbukti baik. Kalau sendiri ya tadi ya kayak saya nih, ya kayak saya budget pas-pasan pas mulai ya kan. Sembarang sendiri ya kan, Pak ya. Bodoh nekat ya, belanja sendiri. Saya nggak bilang nggak ada modal ya ada modal. Ya. Kita nggak usah munafik, ada modal. Cumanya harus diirit sehemat mungkin Pak, gitu loh. Modal ini kan harus dipertanggungjawabkan ya. Jadi karyawan kita save ya, karyawan kita irit dengan cara kita bekerja sendiri. Nah itu. Saya dulu cuma 4 orang Pak, tim saya Pak. 4 orang dengan saya Pak. Wow. Saya masak Pak. Jadi saya kalau 1 orang sakit yang masak, saya sendirian masak Pak. Dari jam 11 sampai jam 10 malam. Saya sendirian masak. Saya sakit tetap saya masuk. Kayak gitu. Karena saya enggak boleh tutup. Kayak itu loh. Itu saya punya komitmen. Saya enggak boleh tutup. Kayak gitu. Ke pasar sendiri, semuanya dulu sendiri, ya kan? Waduh, itu keuangan juga sendiri ya. Keuangan ini yang saya emang jujur aja enggak berapa urus. Cuman plusnya adalah hemat biaya tadi itu, ya. Jadi kalau Anda ada pilihan bermitra,
atau mau usaha sendiri, menurut saya tergantung kondisinya. Kalau misalkan punya dana Kebutuhannya, lebih, bermitra why not, gitu loh. Kalau punya dana lebih, ya. Tapi kalau memang masih muda, terus budget terbatas, ya silakan usaha sendiri, gitu loh. Otomatis kalau dari segi pembelajaran, lebih banyak pembelajaran usaha sendiri. Oke. Semoga jawab ya, Kak Pendekar Pengaruh ya. Oke, lanjut lagi ke Pak. Minta izin Pak. Ini pertanyaan lanjutan. Tanya, kapan rebranding diperlukan Pak? Kapan rebranding diperlukan? Ini ini kasus saya ya. Saya juga satu pengusaha yang rebranding habis-habisan ya. Rebrandingnya ini sampai tutup loh Pak ya, sampai tutup terus buka baru ya. Rebranding itu ada yang brandnya tetap tapi ganti konsep, itu ada ya. Tapi kalau saya ini lebih totalitas ya, lebih totalitas ini bahasa kasarnya lebih ajur ya, lebih ajur. Karena harus tutup ganti totally new ya, kayak gitu ya. Nah, itu kita rebranding kalau di titik di mana kita sudah berusaha untuk konsep yang ini ya. Misalkan kita jalan F&B ya, kita buka resto dengan konsep menu A ya toh, dengan gaya pelayanan A kayak gitu ya. Kita sudah fight ya kurang lebih 1 tahun ya. Nah kalau kurun waktu ini beda-beda ya. Ada yang ngomong 6 bulan, ada yang 1 tahun. Tapi kalau saya idealnya 1 tahun ya. 1 tahun ini dikira-kira tidak bertumbuh secara signifikan ya. Jangan nunggu rugi ya. Sorry, jangan nunggu rugi. Nggak bertumbuh atau kita stagnan ya, kita jalan di tempat aja. Itu kita harus perlu memikirkan konsep baru kayak gitu loh. Berarti there's something wrong ya, something wrong in this concept. Nah, sampai titik itu kita harus memutuskan untuk rebrand. Rebrand ini juga harus memperhatikan kondisi pasar juga ya. Nah, kenapa kita harus rebrand? Karena kalau dengan konsep yang ada, kita nih stagnan aja. Dan kita juga butuh suatu angin segar ya, angin segar dan di mana lebih baik lagi. Kalau kita ganti ya semoga lebih baik kayak gitu. Ya otomatis tetap ada risiko di sana. Ya, ada risiko, ada cost kayak gitu loh. Itu sih Pak. Oke. Jadi lihat kondisinya Kak Pendekar Pengaruh ya. Kondisi kalau stagnan, ya benar. Kalau stagnan mungkin perlu di rebranding, tapi perlu dipertimbangkan terkait dengan aspek-aspek yang lain juga. Begitu ya. Oke, semoga menjawab ya Kak Pendekar Pengaruh. Lanjut Pak, ada 3 pertanyaan lagi ya. Wih, ada lagi sampai 5 pertanyaan ini ya. Oke teman-teman, minta izin ya, karena juga biar tidak terlalu lama ya. Maksimal mungkin 9:30 lah Pak ya, kita akhirin ya Pak ya, kalau boleh ya. Jadi nggak terlalu malam ya. Kasihan juga Pak Andre juga pasti ada keperluan juga untuk keluarganya ya, sama istri juga ya. Jadi mungkin 9:30 maksimal kita akan akhiri ya teman-teman ya, minta izin ya. Lanjut ya. Kak Novianti Dawiyah ya. Pak, saya punya toko offline tapi ternyata di luar ekspektasi sudah berjalan 2 tahun. Menurut Bapak mending tutup toko offline lalu kerja online atau gimana Pak? Soalnya saya online juga belum berjalan. Nah, ini kembali lagi, toko apa dulu? Toko apa dulu? Kalau toko baju, yes, jawabannya ya. Mending online aja. Mending full online aja. Kayak gitu. Ya. Tapi kalau toko, misalkan toko perkakas gitu ya, mending offline. Tetap jalankan offline. Tergantung tokonya apa ya? Tokonya apa dulu nih, ya? Oke. Ya ini karena toko offline ya, toko offline kemungkinan bukan restoran gitu ya, offline sama online kan. Kalau full online kan nggak mungkin juga gitu ya. Ya, ada beberapa barang yang emang nggak bisa online Pak, gitu loh. Ya. Kayak kasur kan nggak bisa online Pak. Kasur kan orang harus pegang ya. Lihat gitu. Barangnya, benar. Ya. Oke, semoga jawab ya Kak Novian ya. Lanjut Pak, ada lagi, apa penyebab kebanyakan pengusaha resto tutup Pak? Banyak. Bisa 1000 alasan nih. 1000 alasan nih. Harusnya pernah diganti gitu ya, Kim. Betul. Jadi kalau alasan kenapa resto tutup itu ada 1000, Pak. Tapi kalau alasan resto sukses itu cuma 10, Pak.
Itu gimana Pak sebelumnya Pak? Iya. 10 ada lagi Pak. Ya tuh, kalau resto tutup ini ya saya ambil main point-nya aja ya. Ambil main point-nya aja ya. Yang pertama tadi itu inkonsistensi ya, enggak konsisten ya. Baik dari pelayanan dan rasa ya. Habis itu ini kesalahan sistem ya. Kesalahan sistem itu bisa jadi dari keuangan ya, kontrol itu juga bisa ya, pelatihan SDM itu juga bisa ya, macam-macam. Terus yang berikutnya adalah dari luar, dari persaingan. Nah ini dari persaingan ini benernya mengerikan Pak ya, karena ini satu faktor yang kita tidak bisa take control, gitu loh. Yes. Nah kita ngomong lah, kita ambil study case ya, MIG tadi ya. Sebelum MIG kan ada Mi S yang duluan rame kan. Iya. Kenapa kok Niru Pak? Niru. Nah itu, niru kan. Cumanya datang dengan sistem yang lebih rapi, lebih agresif, kayak gitu loh. Padahal dari Mi S sendiri nggak ada kesalahan yang signifikan. Nah itu hati-hati. Jadi banyak sekali ya, penyebab resto tutup banyak sekali ya. Keuangan bocor ya toh, terus supplier nanti main sama tim Anda kayak gitu. Itu juga bisa terjadi ya. Terus ada yang hatred comments ya toh, misalkan kita hire orang untuk mensabotase resto kita gitu. Itu banyak terjadi Pak. Jadi kita jadi ada orang lain yang menyebarkan isu gak sedap terhadap resto kita itu juga bisa terjadi. Jadi sudah bisnis itu sangat kejam Pak ya, F&B terutama. Ya. Gitu. Kemarin kalau nggak salah ada yang diviralin satu pangsit gorengnya ada plastik ya Pak ya, langsung viral ya Pak ya. Iya, itu bukan satu aja Pak. Saya tuh lihat di TikTok itu ya, 20 postingan FBP terus Pak. Berhari-hari itu kan FBP terus itu. Ya, yang resto itu. Nah, ini kan kalau kebetulan kan nggak mungkin nih. Ini sangat rapi menurut saya. Ini semuanya di sistem pasti kayak gitu. Ada provokatornya pasti itu. Akhirnya sampai itu diviralkan sama audiens ya, karena ada hubungan dengan itu gitu ya, hubungan dengan mungkin kualitas dan sebagainya gitu ya. Oke, lanjut Pak. Ada lagi dari Kak Sufi Gasung ya, Pak, menyambung tadi strategi bagaimana Pak dari soft opening sampai grand opening. Ada intinya pelatihan kontrol ya. Dari sampai ke opening, kita sebagai owner atau manajemen pusat ya harus berani turun tangan dulu menurut saya. Jadi kita lihat kinerja tim itu sampai mana, salahnya di mana. Itu benar-benar golden moment di mana kita bisa evaluasi, begitu. Ya tetap kita evaluasi terus sih. Habis grand opening kita tetap evaluasi terus. Cumanya yang soft sama grand ini benar-benar yang krusial ya, karena notabene semua tim baru ya, semua tim baru. Ya syukur-syukur kalau ada tim yang lebih senior diperbantukan ke cabang baru, itu bisa memangkas waktu soft opening. Cumanya kalau semua tim dari nol ya, totally new kita rekrut, nah itu harus benar-benar hati-hati ya. Makanya kita owner atau manajemen harus turun tangan untuk mantau. Oke. Kontrol ya, kontrol. Oke, sip. Ya, ini semoga menjawab ya teman-teman ya pertanyaannya tadi dari sahabat terakhir itu. Ini soalnya kalian tulisnya di komen, saya agak mesti scrolling ke atas sih. Oh, dari Kak Suki Kasung tadi ya. Oke, jadi fungsi intinya testing, cek, kontrol, upgrade gitu Pak ya, diulang-ulang terus sampai akhirnya tesnya bagus, servisnya bagus ya Pak ya, sampai waktu grand opening siap gitu ya Pak ya. Betul. Oke ya, kurang lebih begitu ya Kak Sugigasu, semoga menjawab ya. Lanjut Pak, ini ada lagi, untuk memunculkan menu baru Pak, baiknya berapa kali setahun ya Pak? Nah, jawabannya relatif ya, nah pasti juga ya, tergantung yang pertama restonya apa dulu ya. Kalau resto soto sih, misalkan saya buat warung soto gitu ya, pengembangannya juga agak susah kalau menunya ya, kayak gitu ya, tergantung. Kalau misalkan ayam goreng itu banyak pengembangannya, kalau ramen itu banyak pengembangannya, tapi kalau soto kan nggak mungkin kita ngeluarin soto rasa gulai, kan nggak mungkin ya, atau soto sambal matang kan
soto sambal mata kan aneh kan, ya kan? Ya, ya, ya. Jawabannya tergantung restonya, ya. Kalau Hmm. ramen pun menurut saya ya nggak bisa sesering mungkin ya. Itu kalah dengan misalkan kita ngomong M goreng misalkan ya. M goreng lebih banyak variasinya ya. Bisa bikin kebab, bisa bikin burger M goreng, atau bisa bikin M goreng dengan saus lain kayak gitu. Ya, yang pasti kalau kita incar momentum, incar yang seperti hari-hari besar ya, seperti Ramadan, terus Natal ya gitu, kayak menu spesial ya gitu loh. Menu spesial Ramadan gitu. Itu yang idealnya seperti itu sih, ya. Jadi misalkan menu spesial Ramadan ya, kita mesti berpikiran yang apa tuh berbau dengan kurma misalkan, atau gulai atau rendang kayak gitu. Itu bisa collab-kan, ya. Ya jawabannya relatif ya, tergantung jenis restonya apa ya. Gitu. Oke, sip ya. Semoga menjawab ya teman-teman ya. Ini pertanyaannya teman-teman dijawab semua nih sama Pak Andre nih ya. Oke, ini the last question ya teman-teman ya. The last question ya dari Kak Tiswit ya. Pak, bagaimana mengendalikan waste management yang baik di restoran? Nah, ini gimana Pak kalau dari caranya Pak? Bagaimana? Mengendalikan waste management yang baik di restoran. Ini kalau waste management ya, kita harus bermain dengan sistem, ya. Sekali lagi kalau kita restorannya satu atau dua, kita sebagai owner atau sebagai manajemen ngawasi sendiri itu masih bisa, ya. Kita masih bisa. Cuman kalau sudah levelnya kita escalate ya ke cabang lebih dari 5, itu harus punya sistem yang bagus, ya. Sistem yang bagus yang bisa terintegrasi antara pembelian sampai akuntansi. Itu kita ada. Ya kita nggak sebut merek ya, tapi itu ada. Jadi kita beli berapa, daging berapa, jadinya berapa, terus pemakaian berapa, sisanya berapa, itu ketahuan semua. Jadi gulai ramen sekarang itu memakai sistem itu 40 gram selisih ya, kita nggak usah ngomong 40 lah, 10 gram selisih file ayam paha, itu saya tahu. Kayak gitu. Jadi ini dari sistem ya, is the matter of system, kayak gitu. Jadi kalau kita awasi ya, kalau sistem kita nggak bisa dibohongi ya. Kalau tim kita nulis tangan gitu ya, nulis di notes gitu ya, itu bisa salah, ya hati-hati. Atau bisa main, nah itu hati-hati ya. Jadi kalau sudah terkomputerisasi ya, masuk di komputer sistem IT, menurut saya itu yang paling efektif, kayak gitu, untuk mencegah kebocoran yang tidak perlu. Seperti itu. Oke, sip ya. Semoga menjawab ya teman-teman ya. Pertanyaan terakhir dari Kak Tiswit ya. Kalau mungkin saya boleh sampaikan, kalau urusan ramen teman-teman harus makan gulai ramen gitu ya. Tapi kalau urusan sistem, percayakan sama theconsulting.id ya. Oke, thank you so much Pak. Luar biasa ini hari ini. Ini mantap Pak. Ini pertanyaan dari teman-teman ini karena mungkin tambah larut ya. Bapak jelaskannya juga sangat very enak Pak dengerinnya Pak, renyah gitu ya, benar-benar langsung to the point, jelas, clear gitu ya, sampai teman-teman ini tanyanya wah ini tanya terus, tapi semoga teman-teman ini ya bisa terberkati ya dengan sharing dari Pak Andre ya hari ini ya, dan thank you so much Pak Andre buat sharingnya, ini sangat-sangat memberkati, saya yakin dan teman-teman juga pasti terberkati, saya pun sebagai moderator Pak juga sangat terberkati Pak dari sharingnya Pak Andre Pak. Mungkin sebelum kita tuh Pak Andi kalau diizinkan mungkin ada nggak Pak 1 atau 2 kata-kata Pak untuk penutup sebagai penyemangat dari teman-teman Pak, mungkin Pak. Ya, sebelumnya thank you Pak Didi ya, thank you Pak Didi udah invite saya ya. Ini menurut saya adalah waktu sangat berharga ya, diberikan oleh Pak Didi juga, meluangkan waktu, saya juga diizinkan untuk sharing pada teman-teman sekalian ya. Jadi semoga menjadi insight yang bagus buat teman-teman ya. Yang jelas istilahnya kita kalau sebagai pengusaha ya di bidang manapun ya, harus F&B ya, kita harus tetap berpikir dinamis ya. Jangan sampai kita jumawa atau kita tinggi hati kayak ini aku udah bisnis udah settle ya. Jangan punya pikiran seperti itu ya. Kita ini semakin tahun semakin lama nih semakin sedikit bisnis yang sustain selama berpuluh-puluh tahun ya. Kita perlu akui itulah ya. Maka dari itu kita harus tetap berpikir kreatif ya. Kreatif dan juga
ngelihat pasar, ya. Jadi jangan sampai berpikir bahwa perubahan itu merupakan inkonsisten, bukan, ya. Perubahan itu menuju ke perubahan yang lebih baik, ya. Kita harus dinamis, ya. Dan juga jangan lupa ya, seperti kata Pak Yudi tadi, kalau mau makan ramen, ya ingat Gudi Ramen, ya. Jadi kita sudah banyak lokasi di Surabaya, ya di mana-mana di Surabaya Timur, Barat, dan Pusat kita juga ada, ya. Jadi teman-teman kalau mau penasaran ya Gudi Ramen kayak gimana sih rasanya, bisa ya ngicipi ke kedai kita, ya. Saya Andre, ya selamat malam. Dan terima kasih ya. Thank you so much Pak. Thank you so much Pak sharingnya hari ini. Thank you. Sangat memberkatin. Teman-teman juga sehat selalu ya. Thank you juga sudah menyaksikan acara sampai akhir. Acara hari ini kita akan post di IG Live kami. Nanti kalau bisa berkenan juga kita akan collab dengan Pak Andre ya. Dan kita akan post juga di YouTube dan juga di Spotify. Teman-teman misalnya mau dengerin pembicaraan 1,5 jam ini ya dengan Pak Andre sambil Spotify, teman-teman tinggal cari channel kami di Spotify, tinggal Anda dengerin. Hari ini materinya daging semua, saya yakin dan percaya. Oke, thank you so much Pak Andre buat waktunya. Semoga semakin sehat Pak, mimpi-mimpinya tercapai, Gudi Ramen semakin go nasional Pak, dan Bapak dan keluarga juga selalu sehat dan bahagia Pak ya. Amin, sama-sama Pak. Ya. Oke, thank you Pak Andre. Semuanya. Sampai ketemu lagi Pak Andre. Ya. Bye-bye.